Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun kaum Ad mereka dibinasakan oleh angin kencang yang dahsyat yang ditimpakan Allah kepada mereka selama 7 malam 8 hari berturut-turut. Sehingga kamu dapat melihat manusia tergeletak hancur seolah-olah mereka adalah batang-batang pohon palem yang berlubang. Angin kencang itu tidak berhenti sampai seluruh wilayah itu hancur dan orang-orang jahatnya hancur, ditelan pasir gurun. Hanya Nabi Hud alaihi salam dan para pengikutnya yang tidak terluka. Mereka hijrah ke Hadramaut dan tinggal di sana dengan damai, beribadah kepada Allah, Tuhan mereka yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Pesan Kabar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kisah salah satu nabi yang mulia, yaitu Nabi Hud alaihi salam, yang diutus untuk mengingatkan kaumnya yang angkus, kaum Ad. Mari kita simak bersama. Nabi Hud alaihi salam adalah salah satu dari 25 nabi yang wajib kita ketahui. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalahnya kepada kaum Ad. Kaum Ad adalah kaum yang sangat kuat dan hidup di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Al-Ahqaf, di sebelah selatan Jazirah Arab. Nama Nabi Hud alaihi salam berada di deretan keempat daftar nama nabi yang wajib diimani. Adapun nama sebelumnya adalah Nabi Adam alaihi salam, Nabi Idris alaihi salam dan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam sendiri merupakan cucu dari Nabi Nuh alaihi salam. Tidak heran jika beliau bertugas melanjutkan dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Sebelumnya, umat Nabi Nuh alaihi salam sudah binasa karena asap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak berapa lama, muncul kembali kaum-kaum ingkar yang menyembah berhala. Hal inilah yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan Nabi Hud alaihi salam untuk berdakwah pada kaum-kaum yang ingkar tersebut. Ketika waktu kematian Nabi Nuh alaihi salam mendekat, beliau memanggil kaumnya dan para pengikutnya dan mengatakan kepada mereka, "Ingatlah, setelah aku akan terjadi kegaiban dari bukti Allah selama periode ini. Tanda akan ditundukkan dan ditindas oleh para pemimpin tidak sak dan raja-raja yang kejam. Dan yang maha kuasa akan melepaskanmu dari kesulitan-kesulitan ini melalui Al-Kain orang yang bangkit yang bernama Hud. Dia harus berpenampilan baik, sopan santun, tenang, dan bermartabat. Penampilannya akan mirip denganku ketika dia muncul. Yang maha kuasa akan menghancurkan musuhmu melalui angin." Kisah Nabi Hud alaihi salam ini tertulis dalam kitab suci agama Islam, Al-Quran. Di sana tertulis bahwa Nabi Hud alaihi salam merupakan anak keturunan dari Sam bin Nuh. Artinya, dalam riwayat jelas disebutkan jika Nabi Hud alaihi salam adalah cucu dari Nabi Nuh alaihi salam. Sejak kecil, Nabi Hud alaihi salam sudah dikenal sebagai sosok yang memiliki perilaku sangat terpuji. Adapun sikap terpujinya ini adalah jujur, amanah, berbudi pekerti luhur, pekerja keras hingga bijaksana dan ramah. Tidak heran jika Nabi Hud alaihi salam sangat mudah bergaul dengan teman-teman sepantarannya. Nabi Hud diketahui bahwa selama masa hidupnya, beliau menempati sebuah daerah yang berada di antara Yaman dan Oman. Daerah ini disebut dengan Hadramut. Disebutkan bahwa daerah tersebut memiliki tanah yang sangat subur, mulai dari kebun, tanaman, buah hingga sungai. Selain ladang pertanian yang subur, penduduk sekitar daerah tempat Nabi Hud dilahirkan juga dilimpahi hewan ternak yang sehat. Tidak heran jika penduduknya sangat makmur. Kaum Ad mereka secara fisik kekar dan terkenal dengan konstruksi gedung tinggi dengan menara besar. Di antara seluruh bangsa, mereka sangat berkuasa dan kaya, yang sayangnya membuat mereka sombong. Kekuasaan politik mereka berada di tangan penguasa yang tidak adil, sehingga tidak ada seorang pun yang berani bersuara. Mereka tidak mengabaikan keberadaan Allah, dan mereka juga tidak menolak beribadah kepadanya. Yang mereka tolak adalah beribadah kepada Allah semata. Mereka juga menyembah dewa-dewa lain, termasuk berhala. Ini adalah dosa yang tidak diampuni Allah. Allah ingin membimbing dan mendisiplinkan orang-orang ini, maka dia mengutus seorang nabi dari antara mereka. Nabi ini adalah Nabi Hud alaihi salam, seorang lelaki mulia yang menjalankan tugasnya dengan penuh keteguhan dan toleransi. Nabi Hud alaihi salam diutus untuk mengajak kaum Ad kembali ke jalan yang benar, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah. Nabi Hud alaihi salam dengan penuh kesabaran dan kelembutan menyampaikan dakwahnya. Beliau berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Quran Surat Al-A'raf 65. Ketika Nabi Hud alaihi salam berusia 40 tahun, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepadanya untuk mengajak umatnya menuju ibadah dan keresahan tauhid. Jika mereka menerimanya, maka aku akan menambah kekuatan dan kekayaan mereka. Orang-orang telah berkumpul di suatu tempat ketika Nabi Hud alaihi salam mendekati mereka dan berkata, "Sembahlah Allah yang telah menciptakan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia." Mereka berkata, "Wahai Hud, Anda jujur, dapat diandalkan, dan dapat dipercaya di mata kami. Aku diutus Allah kepadamu." Jawab Nabi Hud alaihi salam, "Berhentilah menyembah berhala." Ketika orang-orang mendengar hal ini, mereka menjadi marah dan melompat ke lehernya untuk mencekiknya. Dia berada di ambang kematian ketika mereka akhirnya membebaskannya. Nabi Hud alaihi salam tidak sadarkan diri selama 1 malam 1 hari penuh. Ketika akhirnya dia sadar kembali, dia berkata, "Tuanku, aku telah melaksanakan perintahmu." Kaum Nabi Hud alaihi salam melihat sekeliling mereka dan mendapati bahwa mereka adalah yang terkuat di muka bumi, sehingga mereka menjadi lebih sombong dan lebih keras kepala. Oleh karena itu, mereka sering berdebat dengannya. Mereka bertanya, "Wahai Hud, apakah kamu mengatakan bahwa setelah kita mati dan berubah menjadi debu, kita akan dibangkitkan?" Dia menjawab, "Ya, kamu akan kembali pada hari kiamat dan masing-masing dari kamu akan ditanya tentang apa yang kamu lakukan." Gemuruh tawa terdengar setelah pernyataan terakhir. Betapa anehnya pernyataan Hud. Orang-orang kafir itu bergumam satu sama lain. Mereka percaya bahwa ketika manusia meninggal, tubuhnya akan membusuk dan berubah menjadi debu yang tersapu angin. Bagaimana itu bisa kembali ke keadaan semula? Lalu apa pentingnya hari kiamat? Mengapa orang mati hidup kembali? Semua pertanyaan tersebut dengan sabar diterima oleh Nabi Hud alaihi salam. Beliau kemudian berpesan kepada umatnya mengenai hari kiamat. Beliau menjelaskan bahwa kepercayaan terhadap hari pembalasan sangat penting bagi keadilan Allah. Mengajarkan mereka hal yang sama seperti yang diajarkan setiap nabi tentang hal itu. Nabi Hud alaihi salam menjelaskan bahwa keadilan menuntut adanya hari pembalasan karena kebaikan tidak selalu menang dalam hidup. Terkadang kejahatan mengalahkan kebaikan. Akankah kejahatan seperti itu dibiarkan begitu saja? Jika kita andaikan tidak ada hari pembalasan, maka akan terjadi ketidakadilan yang besar. Namun Allah melarang ketidakadilan menimpa dirinya sendiri atau umatnya. Oleh karena itu, adanya hari pembalasan, hari penghitungan perbuatan-perbuatan kita, dan pemberian pahala atau hukuman atas perbuatan-perbuatan itu, mengungkapkan betapa besarnya keadilan Allah. Nabi Hud alaihi salam berbicara kepada mereka tentang semua hal ini. Mereka mendengarkan, tetapi tidak mempercayainya. Tahun-tahun berlalu, dan orang-orang kafir menjadi semakin sombong, semakin keras kepala, semakin zalim dan semakin menentang risalah Nabi mereka. Lebih jauh lagi, mereka mulai menuduh Nabi Hud alaihi salam sebagai orang gila yang gila. Suatu hari mereka mengatakan kepadanya, "Kami sekarang memahami rahasia kegilaanmu. Kamu menghina dewa-dewa kami dan mereka mencelakakanmu. Itulah sebabnya kamu menjadi gila." Allah subhanahu wa ta'ala mengulangi kata-kata mereka dalam Al-Quran, "Wahai Hud, tidak ada bukti yang Anda berikan kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan dewa-dewa kami demi perkataan kuda betina Anda. Dan kami tidak percaya padamu. Apa yang kami katakan hanyalah bahwa beberapa dewa kami dewa palsu telah menyerangmu dengan kejahatan kegilaan." Nabi Hud alaihi salam harus membalas tantangan mereka. Dia tidak punya pilihan lain selain memberi mereka ultimatum yang mengancam. Dia menyatakan kepada mereka, "Saya menyeru Allah untuk bersaksi dan memberi kesaksian kepada Anda bahwa saya bebas dari apa yang Anda anggap sebagai sekutu dalam ibadah dengannya Allah. Jadi berkomplotlah melawanku, kalian semua, dan jangan beri aku waktu istirahat. Aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada makhluk hidup yang bergerak melainkan Dia yang memegang jambulnya. Sesungguhnya Tuhanku berada di jalan yang lurus kebenaran, maka jika kamu berpaling, maka tetap saja aku telah menyampaikan pesan yang aku kirimkan kepadamu. Tuhanku akan membuat kaum lain menggantikanmu."
dan kamu tidak akan menyakitinya. Nabi Hud alaihi salam mengutuk penyembahan berhala dan menegur umatnya, "Umatku, apa manfaat dari batu-batu yang kamu pahat dengan tanganmu sendiri dan disembah ini? Kenyataannya itu adalah penghinaan terhadap akal. Hanya ada satu Tuhan yang layak disembah, dan itu adalah Allah. Menyembah Dia, dan hanya Dia saja, wajib bagimu. Dia yang menciptakanmu, Dia yang memberi rezeki bagimu, dan Dialah yang mematikanmu. Dia yang memberimu fisik yang indah dan memberkatimu dalam banyak hal. Maka percayalah kepadanya dan jangan buta terhadap nikmat-nikmatnya, atau nasib yang sama, yang membinasakan umatmu, akan menyusul kamu." Dengan alasan seperti itu, Nabi Hud alaihi salam berharap dapat menanamkan keimanan pada mereka. Namun mereka menolak menerima pesannya. Kaumnya bertanya kepadanya, "Apakah Anda ingin menjadi tuan kami dengan panggilan Anda? Pembayaran apa yang Anda inginkan?" Nabi Hud alaihi salam mencoba membuat mereka mengerti bahwa dia akan menerima bayaran pahala dari Allah. Dia tidak menuntut apapun dari mereka kecuali mereka membiarkan cahaya kebenaran menyentuh pikiran dan hati mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kepada kaum Ad orang-orang yang kami utus saudaranya Hud, Dia berkata, 'Wahai umatku, sembahlah Allah. Kalian tidak mempunyai ilah Tuhan yang lain selain Dia. Sesungguhnya kalian tidak berbuat apa-apa kecuali menciptakan kebohongan. Wahai umatku, aku tidak meminta kepadamu pahala, untuk itu pesan, ya ampun pahala hanya dari Dia yang menciptakan aku. Maka tidakkah kamu memahaminya? Dan wahai umatku, mintalah ampun kepada Tuhanmu, dan kemudian bertaubat kepadanya. Dia akan mengirimkan kepadamu dari langit hujan lebat, dan menambah kekuatan pada kekuatanmu. Maka janganlah kamu berpaling sebagai mujrimin penjahat, kafir kepada keesaan Allah." Mereka berkata, "Wahai Hud, tidak ada bukti yang kamu bawakan kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami hanya karena perkataanmu sekadar. Dan kami tidak beriman kepadamu, yang kami katakan hanyalah sebagian dari Tuhan-Tuhan kami dewa-dewa palsu, telah menangkapmu dengan kejahatan kegilaan." Dia berkata, "Aku berseru kepada Allah untuk bersaksi dan memberi kesaksian kepadamu bahwa aku terbebas dari apa yang kamu anggap sebagai sekutu dalam beribadah dengan Dia Allah. Jadi berkomplotlah melawanku, kalian semua, dan jangan beri aku waktu istirahat. Aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada makhluk hidup yang bergerak, melainkan Dia yang memegang jambulnya. Sesungguhnya Tuhanku berada di jalan yang lurus kebenaran, maka jika kamu berpaling, maka aku masih menyampaikan pesan yang telah aku kirimkan kepadamu. Tuhanku akan menjadikan kaum lain menggantikanmu. Dan kamu tidak akan merugikannya sedikitpun, sesungguhnya Tuhanku Maha Penjaga segala sesuatu." Nabi Hud alaihi salam mencoba berbicara kepada mereka dan menjelaskan tentang nikmat Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka penerus Nur. Bagaimana Dia memberi mereka kekuatan, dan bagaimana Dia mengirimkan hujan untuk menghidupkan kembali tanah. Dengan demikian Nabi Hud alaihi salam meninggalkan mereka dan Tuhan-Tuhan mereka, dan menegaskan ketergantungannya pada Allah yang telah menciptakannya. Nabi Hud alaihi salam menyadari bahwa hukuman akan dijatuhkan kepada orang-orang kafir di antara kaumnya itu adalah salah satu hukum kehidupan. Allah menghukum orang-orang kafir, tidak peduli seberapa kaya, kejam, atau hebatnya mereka. Nabi Hud alaihi salam dan kaumnya menantikan janji Allah. Kekeringan melanda seluruh negeri, karena langit tidak lagi menurunkan hujan, matahari membakar pasir gurun, tampak seperti piringan api yang hinggap di kepala manusia. Nabi Hud alaihi salam menyadari bahwa hukuman akan dijatuhkan pada orang-orang kafir di antara umatnya itu adalah salah satu hukum kehidupan. Allah menghukum orang-orang kafir, tidak peduli seberapa kaya, kejam, atau hebatnya mereka. Nabi Hud alaihi salam dan kaumnya menantikan janji Allah. Kekeringan melanda seluruh negeri, karena langit tidak lagi menurunkan hujan, matahari membakar pasir gurun, tampak seperti piringan api yang hinggap di kepala manusia. Kaum Nabi Hud alaihi salam bergegas mendatanginya, sambil bertanya, "Kekeringan apa itu, Hud?" Nabi Hud alaihi salam menjawab, "Allah marah kepadamu. Jika kamu percaya kepadanya, Dia akan menerimamu, dan hujan akan turun dan kamu akan menjadi lebih kuat dari dirimu yang sebenarnya." Mereka mengejeknya dan menjadi lebih keras kepala. Sinis dan sesat dalam ketidakpercayaan mereka, kekeringan meningkat, pepohonan menguning, dan tanaman mati. Suatu hari tiba ketika mereka menemukan langit penuh awan.
Kaum Ad bergembira ketika mereka keluar dari tenda mereka sambil berseru, "Awan yang akan memberi kita hujan." Cuaca tiba-tiba berubah dari kering dan panas terik menjadi dingin menyengat, disertai angin yang mengguncang segalanya. Pepohonan, tanaman, tenda, laki-laki dan perempuan, angin meningkat hari demi hari dan malam demi malam. Orang-orang mulai melarikan diri, mereka berlari ke tenda mereka untuk bersembunyi. Namun angin kencang semakin kencang, merobek tenda mereka dari pasaknya. Mereka bersembunyi di bawah selimut kain, namun angin kencang semakin kencang dan merobek selimut tersebut. Itu menyayat pakaian dan kulit. Itu menembus lubang tubuh dan menghancurkannya. Ia hampir tidak menyentuh apapun sebelum dihancurkan atau dibunuh. Intinya tersedot hingga membusuk dan membusuk. Badai tersebut berlangsung selama 8 hari 7 malam. Allah yang Maha Kuasa menceritakan. Kemudian, ketika mereka melihatnya sebagai awan tebal datang ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, "Ini adalah awan yang membawakan kita hujan." Tidak, tetapi siksaan itulah yang kamu minta agar disegerakan. Angin yang di dalamnya ada siksa yang pedih, menghancurkan segalanya dengan perintah Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kaum Ad mereka dibinasakan oleh angin kencang yang dahsyat yang ditimpakan Allah kepada mereka selama 7 malam 8 hari berturut-turut. Sehingga kamu dapat melihat manusia tergeletak hancur seolah-olah mereka adalah batang-batang pohon palem yang berlubang. Angin kencang itu tidak berhenti sampai seluruh wilayah itu hancur dan orang-orang jahatnya hancur, ditelan pasir gurun. Hanya Nabi Hud alaihi salam dan para pengikutnya yang tidak terluka. Mereka hijrah ke Hadramaut dan tinggal di sana dengan damai, beribadah kepada Allah. Tuduhan mereka yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Pesan Kabar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kisah salah satu nabi yang mulia, yaitu Nabi Hud alaihi salam, yang diutus untuk mengingatkan kaumnya yang angkus, kaum Ad. Mari kita simak bersama. Kisah Nabi Hud alaihi salam dan kaum Ad memberikan kita pelajaran yang sangat berharga, kesombongan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan membawa kehancuran. Kita harus selalu mengingatkan diri kita untuk tetap beriman, bertakwa, dan menjauhi segala bentuk kemusyrikan dan kesombongan. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga kisah Nabi Hud alaihi salam dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.